Bapa kami yang ada di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur hari ini Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan. Walaupun kami tidak berkumpul satu wadah atau satu tempat, tapi di rumah masing-masing, namun firman-Mu tetap diberitakan. Kiranya firman Tuhan boleh berbicara bagi semua umat-Mu pada pagi hari ini, memberi kekuatan dan pertolongan. Terima kasih, kami siap menyambut firman-Mu. Segala kuasa-kuasa yang lain, roh jahat, setan yang dapat mengganggu konsentrasi kami, dalam nama Tuhan Yesus kami hancurkan. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke, baik, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan tentang orang saleh ada masa depan. Sekali lagi, orang saleh ada masa depan. Saleh itu di dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayat 3, saleh itu juga beribadah. Berarti orang yang beribadah itu ada masa depan. Sekalipun sekarang ini banyak masalah terjadi, banyak penyakit, bahkan penyakit itu merajalela di seluruh muka bumi, tetapi kita memiliki keyakinan bahwa orang yang saleh, orang yang beribadah, saleh juga itu tulus hatinya, dan saleh juga itu berarti tidak bercela, akan memiliki masa depan yang cerah. Terpujilah kiranya nama Tuhan. Karena itu Mazmur 37 ayat yang ke-37 dikatakan begini, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Orang yang suka damai berarti orang yang beribadah kepada Tuhan dan dia damai dengan semua orang. Mereka tidak punya musuh di dunia ini, tetapi mereka boleh bersahabat. Seperti Yesus berkata, kamu adalah sahabat-sahabatku. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan ayat berikutnya, Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mazmur 37 ayat 18. Terjemahan lama, dia katakan begini, bahwa Tuhan mengetahui akan segala hari orang yang tulus hatinya, maka bahagian pusakanya itu kekal selama-lamanya. Ciri, saya akan menyampaikan beberapa ciri orang yang saleh. Yang pertama, orang yang suka damai, itu orang saleh. Artinya orang yang suka damai. Oleh karena itu kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang akan yang lain. 1 Tesalonika 5:12 sampai ayat 13. Taati pemimpin-pemimpinmu, tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga akan jiwamu. Jiwa itu adalah pikiran, perasaan, dan keinginan. Mereka berjaga-jaga supaya pikiran kita, perasaan kita, keinginan kita dijaga oleh Tuhan, tidak terganggu oleh bencana yang sedang melanda dunia sekarang ini. Bapak Ibu punya tanggung jawab. Kita semua bertanggung jawab. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira. Mereka bukan melakukan dengan terpaksa dan bukan karena keluh kesah, tetapi mereka akan membawa keuntungan ketika mereka tidak berkeluh kesah. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-17. Ketaatan. Poin yang kedua, orang yang hidup benar. Mazmur 37 ayat 39. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada masa kesesakan. Bukankah Bapak Ibu hari-hari ini adalah masa kesesakan? Tapi kita percaya firman Tuhan, orang benar
artinya orang yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Amsal 20 ayat 7. Hari-hari ini kita sedang mengalami kesesakan, tetapi kita memiliki keyakinan bahwa Tuhan yang kita layani akan menyertai kita. Matius 28 ayat yang ke-20. Yang ketiga, diluputkan dari tangan orang fasik. Mazmur 37 ayat yang ke-40. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Mazmur 34 ayat 8. Jadi mari kita jangan putus asa, jangan kita terlalu mengalami namanya ketakutan, tapi mari kita mempercaya bahwa Tuhan kita, malaikat-malaikat Tuhan sedang berkeliling di antara kita, orang-orang yang takut akan Dia, dan meluputkan kita dari segala penyakit. Mazmur 34 ayat 8. Allah telah menugaskan para malaikatnya untuk melindungi dan menyelamatkan orang-orang kudusnya dari cedera jasmania dan cedera rohania. Amin. Firman Tuhan sampai di sini. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi kekuatan, menjadi berkat bagi setiap para pendengar dimanapun Anda berada, ataukah di rumah atau di perjalanan. Kiranya firman Tuhan menjadi motivasi, menguatkan kita tetap setia sampai kita boleh bertemu dalam ibadah berikutnya. Kita akan masuk dalam satu lagu, Hanya Ku Bisa Lari Kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya. Di bawah kakinya Yesus ku sentosa. Hanya ku bisa lari kepadanya. Kita masuk dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, turunlah kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus-Nya menyertai kamu sekalian dan memberkati, baik berkat jasmani rohani, kesehatan jasmani rohani Tuhan limpahkan dalam kehidupan pribadi, dalam rumah tangga, dalam keluarga, tugas pekerjaan, sekolah anak-anak. Apa saja yang Bapak Ibu Saudara kerjakan diberkati Tuhan Yesus sebagai kepala gereja hari ini sampai Dia datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin.